Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Semoga Anda tetap bersemangat dan bersukacita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita selama ini meyakini bahwa baptisan Yohanes yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu sering disebut sebagai bentuk pertobatan. Nah, kalau kita kaitkan pesta yang kita rayakan pada hari ini, kita bersama-sama merayakan pesta pembaptisan Tuhan, di mana dalam sabda yang ditawarkan kepada kita hari ini disajikan peristiwa di mana Tuhan kita Yesus Kristus pun menyediakan diri dibaptis oleh Yohanes. Maka kita ingin melihat mengapa Tuhan Yesus pun menyediakan dirinya dibaptis oleh Yohanes, dan tentunya kita ingin melihat dalam konteks pewartaan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana sebelum mengawali karya publiknya di hadapan banyak orang mewartakan kerajaan Allah, Tuhan Yesus menyediakan diri terlebih dahulu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, sabda Tuhan yang ditawarkan kepada kita pada hari ini Minggu tanggal 9 Januari 2022 dalam Injil Suci menurut Lukas bab 3 ayat 15 sampai 16 dilanjutkan ayat 21 sampai 22. Dalam kutipan yang singkat ini menjadi jelaslah mengapa Tuhan kita Yesus Kristus menyediakan diri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Sekiranya ada beberapa alasan yang saya temukan setidaknya mengapa Tuhan kita Yesus Kristus menyediakan diri dibaptis oleh Yohanes dan kita rayakan pestanya pada hari ini. Alasan yang pertama adalah dengan membiarkan diri dibaptis, Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan solidaritasnya dengan orang berdosa. Yesus Tuhan berbela rasa dengan manusia kita yang sedang bergulat untuk sampai kepada kekudusan, di mana kita semua yang sudah dibaptis sebagai pengikut Kristus semuanya tujuannya sama, yaitu untuk mencapai kekudusan dengan cara dan panggilan hidup masing-masing, di mana persis dikatakan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan dia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia, dalam diri Kristus, dibenarkan oleh Allah. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah ternyata saat pembaptisan justru menjadi saat pengumuman, saat pemakluman diri Yesus yang adalah anak Allah, yang adalah putra Allah kepada semua orang, kepada publik. Dikatakan dalam ayat 21 sampai 22 dalam Injil Lukas hari ini, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, turunnya Roh Kudus dan suara dari langit adalah pernyataan langsung dari Allah yang Maha Tinggi, di mana bukan lagi malaikat yang mewartakan tentang siapa Yesus. Kalau kita dengar dalam kabar sukacita kepada Maria, Bunda Tuhan, di mana malaikat menyampaikan pesan bahwa anak yang akan kau kandung adalah dari Roh Kudus, anak Allah, itu kan lewat perantara pesan malaikat. Dan hari ini lewat pembaptisan Tuhan, justru Allah Bapa yang Maha Tinggi menyatakan kepada banyak orang yang hadir, ini putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan hadir. Identitas Tuhan Yesus sudah jelas memang dalam warta kabar sukacita, tetapi sekarang pada saat pembaptisan dinyatakan lagi secara langsung oleh Allah bahwa Yesus adalah yang berkenan di hati Allah. Nah, saudara-saudariku yang terberkati, segala apa yang dilakukan Tuhan
termasuk juga Tuhan Yesus menyediakan diri dibaptis oleh Yohanes juga sebenarnya untuk Anda, untuk saya, untuk kita semua. Di mana ia menyediakan diri dibaptis oleh Yohanes menandakan bahwa ia berpihak pada kita manusia yang berdosa, yang sedang berjuang, yang sedang bergulat untuk sampai kepada kekudusan. Lalu yang kedua adalah di mana ketika ia memberikan perhatian kepada yang sakit dan menderita, bahkan tubuhnya sendiri dikorbankan demi keselamatan kita. Dan setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita menyambut tubuh Tuhan, di mana Tuhan sendiri yang kita sambut. Ini menjadi bukti nyata akan keberpihakan Tuhan pada kita manusia. Keberpihakan Tuhan kepada kita manusia membuat kita lega dan juga menguatkan kita yang kadang rapuh dan jatuh untuk bisa bangun lagi untuk meraih kekudusan itu. Saudara-saudariku yang terberkati, keberpihakan Tuhan juga memberikan makna dari tiap perjuangan kita untuk belajar hidup baik dan benar di hadapan Tuhan dan juga belajar untuk mengasihi sesama. Pesta pembaptisan Tuhan yang kita rayakan hari ini mengingatkan akan identitas sejati dan perutusan kita, akan misi kita di tengah dunia ini, di mana baptisan yang juga kita terima, Anda terima juga mengingatkan kita akan siapa kita dan milik siapa kita ini. Oleh karena baptisan, kita semua diangkat menjadi anak-anak Allah, dan oleh karenanya Anda semua, saya adalah milik dari Allah Bapa di surga. Seperti tertuang dalam ajaran resmi Gereja Katolik dalam Katekismus Gereja Katolik dalam nomor 1279 dikatakan, buah pembaptisan atau rahmat pembaptisan itu bermacam-macam. Pengampunan dosa asal dan semua dosa pribadi, kelahiran untuk hidup baru yang olehnya manusia menjadi anak angkat Allah, anggota Kristus dan kenisah Roh Kudus. Orang yang dibaptis digabungkan dengan gereja, tubuh Kristus, dan mengambil bagian dalam imamat Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, inilah kenyataan kita sebagai pengikut Kristus, bahwa saya, bahwa kamu semua adalah anak Allah, bahwa saya dan Anda semua telah ditebus oleh darah Kristus, bahwa saya, kita semua telah dijadikan sebagai anggota keluarga Allah, dan kita semua telah dibasuh, telah diampuni, telah disucikan, dan dimurnikan oleh darah anak domba yang tak bernoda itu. Maka saudara-saudariku yang terberkati, jika kita semua oleh karena baptisan layak dan dibuat layak menjadi anak-anak Allah, lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Allah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa itu? Sudahkah kita berlaku sebagai anak Allah yang baik dan berkenan di hati Allah? Sebagai sesama, sebagai sama-sama anak Allah Bapa yang Maha Tinggi, kita hendaknya turut memperjuangkan cita-cita dan kehendak Allah Bapa, agar cinta kasih, damai sejahtera, dan kebenaran itu bisa kita perjuangkan nyata di tengah bumi ini, dan juga bisa dirasakan oleh orang lain lewat hadirnya kita semua di dalam karya, pekerjaan, dan tindakan harian kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, Yesus Kristus Putramu nampak sebagai manusia sama seperti kami. Kami pun mengenal Dia sebagai manusia yang secara kelihatan menjadi sesama kami. Ia hadir, menemani, dan menguatkan kami yang sering bergulat dan berjuang menekuni hari-hari kami. Semoga oleh karena pesta pembaptisan ini, kami diperbarui, disegarkan kembali untuk menghayati panggilan hidup kami sebagai anak-anak kesayangan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa,
turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati dimanapun Anda berada dan dalam situasi apapun hidupmu, tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.